Oke, halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan setelah kurang lebih hampir sebulan gue pindahan ke rumah baru, ya sekarang kurang lebih studionya udah 70% jadi lah ya. Jujur masih banyak banget yang perlu ditambahin di studio ini ya, dan salah satu halnya itu soal suara dan juga akustik. Di sini gue udah sempet beli busa peredam ruangan ya, buat gue tempel di bagian ruangan yang emang agak kosong gitu, nggak ada apa-apanya. Tapi rasanya ini masih kurang cukup, karena di bagian sebelah sininya tuh masih kosong. Jadi kayaknya bakal gue beli satu lagi buat ngelengkapin supaya ya ada dua, dan jadi lebih ketutup lagi lah untuk bagian-bagian ruangan yang masih kosong. Dan mungkin nanti juga gue mau beli sound panel yang kayu gitu buat gue taruh di atas setup kedua gue, karena di atas setup kedua gue juga masih agak kosong gitu temboknya. Jadi suara gue juga masih bisa mantul ke arah sana. Tapi ya nggak apa-apa, anggap aja video ini tuh semacam kayak video progres dalam gue ngebangun studio baru ini gitu kan. Dan ya emang video ini tuh intinya cuma buat ngasih lihat ke kalian aja sih progres studio gue yang baru, yang bener-bener baru bisa gue pegang selama kurang dari sebulan gitu, dan progresnya udah sejauh apa gitu. Dari yang pertama dulu nih. Untuk ukuran ruangannya sendiri itu ada di 330 cm dikali 290 cm. Jadi kalau dikali ini tuh kurang lebih untuk luas ruangannya di 9,5 meter persegi. Jadi ya secara ukuran ruangan juga sedikit lebih gede dibanding kamar gue yang lama yang luasnya itu cuma 7 meter persegi. Yang jelas sih secara overall dengan ukuran ruangan yang lebih gede ini, gue juga jadi lebih punya kebebasan buat bikin video dengan angle-angle yang lebih variatif gitu. Dan mungkin juga udah mulai kelihatan ya dari video-video baru yang gue upload setelah gue pindahan ke sini. Nah, gue juga masih bawa vibes kamar lama gue ke studio baru ini ya. Terutama tuh dekorasinya yang masih pakai barang-barang kamar lama gue. Kayak misalnya gorden item gue, poster kayu Star Wars gue, ada packboard IKEA juga yang sekarang gue pakai buat pajang koleksi keyboard gue ya. Dan ada juga ambalan yang gue pakai buat majang pajangan-pajangan gue ini ya. Dan di bawahnya itu ada gantungan baju yang bisa dipakai buat gantung baju, jaket, celana gitu-gitulah. Tapi ini gantungannya malah gue pakai buat gantung koleksi Desmet gue ya. Jadi ya bisa jadi dekorasi juga sih emang. Ini ambalannya gue beli di Ace Hardware ya, dengan harga yang surprisingly cukup murah untuk build quality yang solid dan kuat banget. Ini lihat aja gantungannya bisa nahan segini banyak Desmet gitu yang berat-berat ini, dan ya emang overall oke banget sih ini ambalan, dan harganya itu kalau nggak salah cuma 170 ribuan aja deh gue beli. Selain itu untuk lemari jati dari kamar lama gue juga gue bawa ke sini ya, dan lemari jati ini tuh cukup jadi lifesaver sih buat gue. Karena selain bisa jadi tempat buat gue naruh pajangan-pajangan gue lagi gitu kan, lemari jati ini juga bisa buat jadi storage system gue, karena ya hidup sebagai reviewer tuh kita mau nggak mau harus punya semacam gudang gitu sih. Jadi ya supaya barangnya nggak terlalu berserakan dan berantakan di mana-mana, harus dan wajib ada kayak beginian lah minimal. Dan biar barang-barangnya nggak berserakan di mana-mana di lemari jati ini dan bisa ditata dengan rapi, jadi di sini gue ada juga semacam kontainer gitu dari IKEA, gue beli juga ya. Ini buat naruh barang-barang yang gue punya dan ya lagi masuk antrian review juga, atau mungkin lagi gue siapin buat gue jual untuk jadi barang X review gitu. Dan kontainer-kontainer ini tuh secara nggak langsung juga bikin storage system gue jadi lebih rapih lah ya. Jadi kurang lebih itu untuk layout ruangannya. Dan untuk lighting di studio ini, gue itu masih berpegang teguh ke konsep ambient lighting. Walaupun ada lampu kamar, tapi gue pribadi tuh tetap pilih pakai ambient lighting yang gue punya dari beberapa sumber. Ada dua bohlam smart bardi yang gue taruh di pojok ruangan sama di setup kedua. Ada light bar monitor juga di setup kedua gue. Sama ini nih, lighting terbaru gua yang gua pasang di setup utama gua. Ini adalah semacam workshop desk lamp gitu ya dari Press Play. Dan lampu ini gua pakai buat gantiin peran light bar gua, karena memang secara fungsi juga dia sedikit lebih superior sih. Yang pertama, angle lampunya bisa di-adjust. Jadi kalau misalnya mau range penyinarannya lebih menyeluruh bisa, tapi kalau mau tetap narrow kayak light bar aja juga bisa. Dan yang kedua, dia itu kontrolnya pakai remote control gitu, yang konfigurasinya juga cukup banyak sih. Bisa atur brightness, atur temperatur, dan dari sananya juga udah dikasih beberapa preset built-in sesuai logo-logo yang ada di remote-nya. Selain itu, untuk workshop desk lamp-nya Press Play ini di-mount-nya ke meja pakai clamp gitu ya, dan bukan di-mounting ke monitor. Jadi lampu kayak begini tuh cocok buat kalian yang pengen punya light bar di setup kalian, tapi takut kalau misalnya pakai light bar yang beneran gitu ya, itu bisa ngerusak panel monitor kalian. Ya, walaupun gua pribadi pakai light bar selama ini juga nggak ada masalah sama sekali sih. Terus yang gua suka juga dari workshop desk lamp ini, dia itu punya power brick sendiri. Jadi semisal gue lagi nggak nyalain PC sekalipun, itu lampunya bisa tetap nyala karena ya dia itu langsung coloknya ke listrik dan bukan ke USB hub PC gue. Nah, tapi memang untuk lampu kayak begini tuh sedikit lebih nggak convenient dibanding light bar biasa. Karena dia itu butuh space sendiri buat naruh si tiangnya gitu ya.
Tapi buat gue yang suka ngoprek-ngoprek barang di meja kerja gue dan bikin konten juga gitu kan, lampu kayak gini sih cocok banget buat gue ya, karena selain dia itu jadi sumber penerangan setup gue, dia juga bisa jadi salah satu sumber lighting gue kalau misalnya lagi bikin video gitu. Nah, sekarang gue mau bahas setup-setup gue yang ada di studio ini, dimulai dari setup utama gue. Secara overall, sebenarnya setup utama gue ini nggak terlalu banyak perubahan dari video setup tour gue tahun ini ya. Paling salah satu perubahan yang paling signifikan itu di dash shelf-nya yang sekarang itu gue pakai yang press play punya. Karena memang secara ukuran juga dash shelf-nya lebih cocok ke ukuran meja gue yang ini dibanding ukuran meja gue yang di setup kedua. Dan dash shelf ini gue suka banget ya, karena build quality-nya itu mantep, ada ekstra aksesorisnya juga, dan posisi kakinya itu bisa di-adjust cuy. Jadinya dia itu bisa akomodir posisi jepitan bracket gua yang agak ngeganggu posisinya. Secara dekorasi setup juga sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan di setup utama gua ini ya. Jadi paling gua taruh detailsnya aja nih di video. Salah satu perubahan lain yang cukup signifikan di setup utama gue ini tuh sekarang gue pakai satu monitor aja dan udah nggak pakai dua monitor lagi. Ini gue pakai yang AOC 27G2 SPE, monitor gaming 27 inci 165 Hz dari AOC yang udah discontinued ya. Tapi setahu gue udah ada versi update-nya deh yang 27G4. Nah, monitornya gue mount ke bracket Oximus gue yang harusnya ada dua tangan buat double monitor, tapi di sini gue copot satu tangannya karena ya cuma buat satu monitor aja kan. Ini monitor udah cukup lama juga gue pakai buat keseharian gue, dan untungnya sampai sekarang masih belum ada masalah sama sekali ya. Jadi buat kalian yang nyari testimoni pengguna AOC, ya gue ini ya. Untuk sekarang sih gue masih belum ada kebutuhan buat ganti monitor gitu kan. Tapi kalau ditanya ada keinginan apa enggak sih, ya ada. Dan kalau misalnya kedepannya gue punya kesempatan buat ganti monitor, mungkin gue akan ganti monitor ke yang ukurannya 32 inci gitu. Biar ya nggak apa-apa satu monitor tapi ukurannya lebih gede lah. Nah, kalau untuk peripheral sebenarnya di sini gue nggak bisa jelasin secara spesifik gitu ya, karena gue itu ganti-ganti mulu. Tapi untuk yang lagi gue pakai sekarang pas syuting video ini tuh mouse-nya pakai Rexus Daxa Air Mini yang umurnya udah 2 tahun lebih dan masih awet ya. Untuk keyboardnya pakai Wacom Stars 80 dan deskmat-nya itu pakai Noir yang seri timeless barunya. Untuk device audio di sini gue pakai dua. Speakernya pakai soundbar Rexus yang udah goib karena ini soundbar murah yang emang bagus sih. Dan headsetnya masih pakai Philips SHP 9500. Selain itu, di sini gue juga ada beberapa USB hub buat device-device gue, dan yang paling enak dipakai tuh yang Orico 10-in-1 ini loh. Karena dia itu ada port power delivery sama SD card readernya yang kepake banget buat gue. Nah, untuk setup utama gue ini, semuanya itu di-power sama PC yang udah pernah gue bahas juga di video setup tour 2024 gue. Tapi bakal gue taruh speknya lagi di sini ya, buat kalian yang mungkin aja belum tahu. Dan untuk cable managementnya, di sini gue rasa udah jauh lebih baik ya dari sebelumnya. Masih pakai tray yang sama kayak setup sebelumnya, tapi di sini gue tambah beberapa cable sleeve sama Baseus Velcro strap buat bantu ngerapiin kabel-kabelnya. Ya cukup oke lah ya. Untuk meja dari setup utama gue yang ini tuh masih pakai meja yang sama dari 2 tahun sebelumnya ya. Masih pakai IKEA Trotten yang sampai sekarang itu masih awet, walaupun untuk coating dan pinggir-pinggirannya itu udah agak hancur sih ya. Tapi sampai sekarang itu masih kuat banget, jadi ya nggak perlu-perlu amat lah untuk ganti. Nah, di sebelah kiri setup utama gue ini gue ada beli semacam rak laci gitu yang gue temuin juga di Tokopedia dengan harga yang sangat amat murah ya. Dan ini gue asal nemu aja, terus gue cukup tertarik karena secara looks tuh dia kelihatannya minimalis bagus gitu ala-ala IKEA Malm gitu. Tapi gue sangat amat tidak menyarankan kalian untuk beli laci ini karena ini jelek banget ternyata. Ya udahlah ya, yang penting ada tempat buat naruh stafford gue, sama seenggaknya ada laci tambahan juga buat tempat gue naruh barang-barang. Dan di atasnya ini gue ada taruh router internet gue. Di sini gue pakai internetnya itu MyRepublic karena Bisnet itu belum masuk di daerah gue ini. Dan gue sangat amat menyarankan kalau misalnya kalian pakai internet itu pakai antara MyRepublic atau Bisnet aja dan jangan provider lain gitu kalau bisa. Karena emang menurut gue dan menurut testimoni banyak teman-teman gue juga, itu ya cuma 2 provider itu aja yang emang beneran kenceng dan stabil gitu. Kurang lebih itu dia untuk setup utama gue ya. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan soal setup utama gue yang mungkin aja belum kebahas di video ini, bisa langsung tanyain dan komen aja di bawah. Kita lanjut ke setup kedua. Nah, ini dia untuk setup kedua gua yang sebenarnya nggak bisa terlalu gua patenin karena setup kedua gua ini tuh agak multifungsi. Fungsi utama setup kedua gua ini tuh sebenarnya buat laptop gua seperti yang bisa kalian lihat di sini ya. Tapi kadang bisa juga buat tempat kerja kalau teman gua lagi mau numpang kerja di sini. Bisa buat setup ROG Ally gua juga, dan sebenarnya lebih sering buat tempat gua naruh barang sih.
Untuk mejanya dia pakai Rexus Elevate yang mana adalah standing desk, jadi bisa dinaik turunin dan ada lacinya juga yang lagi-lagi jadi storage system tambahan. Dan di atas mejanya juga ada desk shelf kecilnya Neo yang secara ukuran tuh emang lebih cocok di meja kayak gini sih. Dan ada storage systemnya juga buat naruh perintilan. Untuk monitornya di sini gua taruhin monitor ultrawide gua yang LG 29WP60G yang umurnya udah 2 tahun dan sampai sekarang masih aman juga ya. Jadi ya testimoni lagi nih. Selain itu di setup kedua ini ada acrylic keyboard stand dari Press Play yang gua pakai justru buat koleksi mouse gua. Malah keyboardnya cuma satu. Tapi ini standnya menarik banget sih. Bener-bener jadi solusi orang kalau kebanyakan keyboard dan bingung mau naruh di mana lagi. Atau ya kayak gua, kebanyakan mouse dan bingung mau naruh di mana. Untuk dekorasi setup kedua ini sebenarnya simpel aja dan gua bakal taruh di video ini buat kalian yang mungkin aja pengen cari referensi. Nah, karena setup kedua gua ini multifungsi, jadi ya lagi-lagi periferalnya nggak bisa gua sebutin. Tapi kalau misalnya gua harus sebutin, mungkin yang paling sering dipakai di setup kedua ini antara untuk mouse-nya itu pakai Rexus Cliff atau Vortex Series Oni X1 gitu ya. Dan untuk keyboardnya mungkin pakai Rexus KL100. Selain jadi setup kedua, di bawah mejanya juga ada nakas kecil yang lagi-lagi buat storage system tambahan. Tapi di atasnya itu gua pakai buat jadi charging station. Jadi bisa gua pakai buat ngecas baterai kamera, baterai monitor eksternal, ngecas mic wireless, ya pokoknya tempat buat ngecas lah ya. Jadi itu dia untuk setup kedua gua, dan untuk masing-masing setup gua di studio baru gua ini ada kursinya. Untuk setup utama, gue pakai kursi Pexio Clifton yang harusnya udah sempat gue review kalau videonya udah naik. Dan untuk setup kedua, gue pakai Neo Serenite yang udah gue review juga. Tapi sebenarnya tuker-tuker sih. Jujur aja kalau misalnya buat kerja, justru gue masih lebih suka si Neo Serenite ini. Karena dia itu posisi duduknya lebih tegak gitu. Tapi si Pexio Clifton ini bisa pijet cuy. Nah, sebenarnya ada satu furnitur lagi di studio ini yang bisa dibilang cukup unik sih. Kalau misalnya kalian perhatiin pas gue lagi nge-review barang tuh, gue kadang-kadang suka pakai meja putih gitu. Nah, ini gue pakai meja lipat yang gue temuin di Tokopedia. Gue lupa ini gue beli dari toko apa ya. Nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi juga buat kalian yang pengen meja kayak gini juga. Intinya tuh gue beli meja ini bener-bener cuma buat nge-review barang doang cuy. Tapi meja ini tuh unik banget ya, karena dia itu kakinya bisa dilipet cuy. Jadi tinggal dibalik aja gini. Udah. Bisa dilipat kakinya. Jadi ya intinya meja ini tuh convenient banget buat orang-orang kayak gue ya. Karena yang pertama dia itu meja, bener-bener proper meja. Dan kalau misalnya nggak lagi dipakai, ini nggak bikin ruangan sempit sama sekali. Karena tinggal dilipat aja dan disenderin aja ke tembok gitu. Dan kurang lebih itu untuk studio tour gue di penghujung tahun 2024 ini ya. Agak ngagetin sih, karena gue itu udah sempat bikin video setup tour 2024, tapi abis itu pindahan dan jadinya harus bikin studio dan setup baru lagi dan bikin video baru lagi. Seperti yang udah gue bilang tadi ya, studio ini tuh masih belum 100% dan masih banyak juga yang harus diimprove. Tapi semoga dengan adanya video ini tetap bisa jadi referensi buat kalian yang mungkin aja lagi bikin studio sendiri atau lagi bikin desk setup sendiri juga. Paling segitu aja untuk videonya. Untuk link pembelian dari barang-barang yang gue bahas di video ini tuh udah gue taruh di deskripsi semua. Jadi buat kalian yang pengen beli dan pengen ngikutin layout setup gue gitu misalnya, bisa langsung cek aja. Itu aja untuk videonya. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.